Nah sekarang aku nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, kita kan kalau misalnya perempuan kan sebenarnya lebih dianjurkan sholat di rumah ya katanya ya. Dianjurkan sholat di Kalau di rumah, rumah, lebih kalau utama lebih sholat di utama rumah. di rumah. Nah kalau misalnya perempuan sholat di masjid nih, aku pernah dengar katanya kalau misalnya udah selesai sholat, si perempuan tuh harus keluar dari masjid duluan dibanding laki-laki. Emang ada benar kayak gitu Ustadz Syam? Siap, siap, Aku siap. mohon Baik. penjelasannya Ustadz, silakan. Baik Ustaz Maulana, Ustazah Nada, Mas Soni, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Kemudian ditanyakan bahwasanya seorang wanita itu lebih afdal salat di rumah atau bahasa Indonesianya lebih utama salat di rumah. Jadi kita harus tahu bahasa. Ketika dikatakan lebih utama sholat di rumah, bukan berarti wanita dilarang sholat di masjid. Kecuali kalau bahasanya wanita wajib di rumah, berarti kalau ke masjid berdosa. Berarti kalau ke masjid dilarang. Tapi kalau bahasanya lebih utama sholat di rumah, berarti ke masjid pun boleh sama seperti laki-laki. Dan kita sebagai laki-laki tidak boleh melarang seorang wanita untuk sholat di masjid. Kenapa tidak boleh melarang? Karena agama pun tidak melarangnya. Dan juga tidak mewajibkannya untuk sholat di rumah. Begitu pula kita nggak boleh memerintahkan, sholat di masjid sana. Nggak boleh. Kenapa? Karena lebih utama di rumah. Nggak boleh memerintahkan, nggak boleh juga melarangnya. Karena sholat di masjid tetap lebih utama untuk siapa? Untuk siapa saja. Kenapa? Berjamaah itu lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sholatnya. Sah sholatnya itu lebih mudah untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun afdolnya bagi seorang wanita, utamanya bagi seorang wanita itu adalah di dalam rumahnya, bahkan di kamar terdalam yang ada di dalam rumahnya, tapi bukan berarti untuk melarangnya. Yang kedua pertanyaannya, apakah seorang wanita yang ke masjid itu siapa saja boleh? Maka tetap afdal wanita itu di rumah kecuali wanita-wanita yang mungkin sudah tidak menimbulkan syahwat. Ya, mungkin seorang wanita yang sudah berusia lanjut, tapi kan nggak pernah tahu kita. Nggak pernah tahu, siapa tahu berusia lanjut tapi masih cantik, masih segar gitu ya. Maka yang dikhawatirkan ketika dia keluar rumahnya, maka menimbulkan syahwat kepada laki-laki ajnabi. Itulah alasannya juga kenapa ada ungkapan, ada riwayat wanita keluar duluan. Supaya apa? Supaya tidak berpapasan dengan laki-laki. Namun ini adalah situasional juga. Jikalau mungkin laki-lakinya yang keluar duluan, ya udah berarti perempuannya nahan dulu. Tahan dulu, Biar jangan nggak keluar ketemu masjid dulu dengan ya. laki-laki asing. Oke. Kalau laki-lakinya tinggal lama, berarti wanita pulang duluan. Namun kalau misalnya ke masjidnya bareng suami, ya bareng suami pulangnya. Jangan tiba-tiba duluan pulang perempuannya, tiba-tiba suaminya, bini gue mana? Perasaan tadi gue bawa bini deh ke masjid. Istrinya udah dirubah. Begitu pula laki-laki jangan sampai lupa kalau dia bawa bininya ke masjid. Jadi itu adalah situasional. Tidak ada kewajiban antara misalnya laki-laki atau perempuan yang harus duluan keluar ke masjidnya. Namun perlu sangat-sangat perlu dikhawatirkan. Tidak boleh ke masjid perempuan jikalau tanpa izin daripada suaminya. Banyak sekarang terjadi nih mungkin teman-teman milenial juga mau ikut kajian ya tidak dapat izin dari ayahnya dia memaksakan diri untuk ke masjid ikut kajian remaja masjid. Begitu pula ibu-ibu mungkin yang ada di rumah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ada acara majelis taklim di masjid ya ke masjid tanpa izin daripada suaminya. Sangat wajib. Kalau ini wajib nih, wajib untuk meminta izin daripada wali baru bisa keluar dari rumahnya. Ke masjid saja perlu izin, wajib izin apalagi ke mall gitu ya. Ke masjid aja untuk taklim itu harus izin apalagi ke mall ataupun ngumpul-ngumpul ataupun arisan ke rumah tetangga. Maka kalau keluar rumah perempuan tidak boleh menimbulkan fitnah. Parfum nggak boleh tercium, kemudian nggak boleh pakaiannya yang tidak menutup aurat tidak syar'i, kemudian tidak boleh dengan suara mendayu-dayu. Itu yang perlu diperhatikan ketika seorang perempuan ke masjid. Namun kembali lagi tetap utama ke masjid dapat keutamaan, di dalam rumah juga dapat keutamaan. Berarti konsep keluar dari masjid lebih dulu itu situasional aja iya. ya, mungkin supaya nggak pas-pasan. Bener. Papasan atau pas-pasan sih? Papasan. Jadi bingung juga kita kan. Papasan. Berpapasan. Baik Ustaz Syam, terima kasih untuk penjelasannya. Apalagi